Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Fauzia, NPM 2301010024. Di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Yuyun Yunita, mata kuliah Ulumul Quran. Yang pertama yaitu pengertian kodifikasi. Pengertian kodifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau masalah yang terkait dengan penyusunan kitab undang-undang. Nah, sedangkan dalam kajian Ulumul Quran, kodifikasi sangat populer dan dikenal dengan istilah Jam'ul Quran atau pengumpulan Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu sejarahnya ada 3. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap wahyu yang turun 1 ayat atau lebih, terlebih dahulu Nabi Muhammad memahami dan menghafalkannya. Nah, kemudian disampaikan dan diajarkan kepada para sahabatnya. Persis seperti apa yang diterimanya, tanpa ada perubahan dan penggantian sedikit pun. Selanjutnya, Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat yang telah menerima ayat-ayat itu untuk menghafalkannya dan meneruskannya pula kepada para pengikutnya. Sejarah kodifikasi Al-Quran yang kedua yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq. Dalam peperangan tersebut tidak kurang dari 70 penghafal Al-Quran gugur. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan sekitar 500 orang. Dan mengakibatkan sebagian Al-Quran musnah. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir melihat kenyataan ini. Lalu ia menghadap Abu Bakar dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah, sebab peperangan Yamamah telah banyak membunuh para qori. Sejarah kodifikasi Al-Quran yang ketiga yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk memimpin pembakuan Al-Quran dalam satu bahasa agar keragaman dialek tidak menjadi sebab disharmonisnya komunitas Islam. Pelaksanaan gagasan yang mulia ini adalah pada tahun ke-24 Hijriah. Tugas panitia ini adalah membukukan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran tersebut menjadi buku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman menasihatkan supaya mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran dan dituliskan menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek mereka. Perbedaan antara proses kodifikasi pada masa Utsman dan Abu Bakar. Perbedaan antara proses kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman dan Abu Bakar, bahwa tujuan pengkodifikasian Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah menghimpun Al-Quran secara keseluruhan dalam satu mushaf, sehingga tidak ada satupun yang tercecer, tanpa mendorong orang-orang agar bersatu dalam satu mushaf saja. Dan hal ini dikarenakan belum tampak implikasi yang signifikan dari adanya perbedaan seputar qiraat. Nah, sehingga mengharuskan tindakan ke arah itu. Sementara tujuan kodifikasi pada masa Utsman adalah menghimpun Al-Quran secara keseluruhan dalam satu mushaf, namun mendorong orang-orang agar bersatu dalam satu mushaf saja. Hal ini karena adanya implikasi yang sangat mengkhawatirkan dari beragam versi qiraah tersebut. Jika ada salah kata dan penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih.